Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story. Jangan salahkan, fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di seberangmu. Ada cinta yang tak perlu dimiliki. Ada rindu yang cukup dipeluk dari jauh. Di antara suara gamelan dan panggung kehormatan, terbentang jarak antara dua hati yang tak sama arah kiblatnya. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Inilah kisah tentang Niken Salindri dan Mas Lindra. Pertemuan yang indah, tapi mustahil untuk bersatu. Sebuah lagu, sebuah tembang, dan kisah yang menggetarkan Jawa Timur. Saksikan selengkapnya hanya di Mizan Story. Beginilah kisahnya. Malam itu langit Kediri menggantung mendung, seolah menahan tangis yang belum sempat tumpah. Di sebuah pendopo tua berhiaskan lampu minyak yang redup, terdengar alunan suara sinden yang begitu merasuk ke sukma. Gadis itu, Niken Salindri, duduk bersimpuh dengan kain batik dan selendang hitam, membawakan tembang lirih yang membuat waktu seakan berhenti. Suaranya bukan sekadar merdu, ia seperti doa yang menyelinap ke lubuk hati siapapun yang mendengarnya. Niken baru berusia 17 tahun, namun dunia seni telah mengenalnya sebagai anak dari maestro dalam Gondo Supono, yang melegenda di tanah Jawa. Ayahnya wafat saat Niken baru menginjak usia 12, meninggalkan panggung dan warisan seni yang belum sempat diwariskan utuh. Sejak itu, Niken bersumpah di hadapan ayahnya, "Aku akan teruskan suara ini, Bapak, meski harus menangis di balik tembangku." Ibunya, Wiwin Arumita, adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Niken yang gelap oleh rindu dan kehilangan. Setiap malam, Wiwin menyisir rambut putrinya sambil membisikkan semangat, menyembunyikan duka yang juga ia pikul sejak suaminya pergi. Mereka hidup sederhana, menggantungkan penghasilan dari pentas-pentas kecil dan undangan sindenan yang tak menentu. Tapi Niken tak pernah mengeluh. Di balik wajahnya yang lembut, ada jiwa baja yang ditempa oleh kehilangan dan perjuangan. Satu hal yang membuat Niken terus berdiri di atas panggung adalah keyakinannya bahwa suara bisa menyembuhkan luka. Ia percaya, setiap bait sinden yang ia nyanyikan adalah doa untuk ayahnya, untuk ibunya, dan untuk siapapun yang patah namun ingin tetap bernyanyi. Dan malam itu, saat pentasnya usai, seorang pria berjubah batik resmi menghampirinya dengan senyum penuh arti. "Maaf, Mbak Niken, saya dari Panitia Festival Budaya Tuban. Bapak Bupati kami, Mas Lindra, meminta dengan sangat agar Mbak Niken hadir dan tampil di panggung utama bulan depan," ucap pria itu sembari menyodorkan undangan berstempel resmi. Niken mematung, menatap surat itu seperti tak percaya. Ia belum pernah menerima undangan seprestisius ini sepanjang karir mudanya. Dalam diam, Wiwin menggenggam tangan putrinya erat. Tatapan sang ibu berkata lebih banyak daripada kata-kata. "Ini jalurmu, Nduk, mungkin inilah jalan dari bapakmu di alam sana," bisiknya pelan. Tapi di hati Niken, tumbuh rasa cemas. Siapa sosok Mas Lindra? Mengapa ia begitu tertarik pada suara sindennya? Dan apa makna undangan ini bagi nasibnya ke depan? Tak ada jawaban malam itu. Hanya angin yang berbisik lirih dari sela-sela pendopo tua. Tapi satu hal yang pasti, langkah Niken akan berubah sejak saat ini. Ia tak tahu bahwa surat itu bukan sekadar undangan tampil, melainkan awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang Jawa Timur dan mengoyak hatinya lebih dalam dari yang pernah ia duga. Hujan turun semalaman di Kediri, namun hati Niken lebih deras oleh gelombang pikiran yang saling bertubrukan. Sejak undangan dari Tuban datang, hidupnya seperti terlempar ke pusaran harapan dan ketakutan. Ia hanya seorang sinden muda, yang selama ini bernyanyi untuk mengenang ayahnya, bukan untuk panggung besar yang dipenuhi para pejabat dan sorot kamera. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang mengusik, nama Mas Lindra, Bupati Tuban, yang disebut-sebut sebagai pemimpin muda penuh pesona dan cinta seni tradisi. Beberapa hari kemudian, mobil dinas hitam mengantarnya dari rumah kecil di pinggiran Kediri menuju kota Tuban yang megah. Sepanjang perjalanan, Niken menggenggam selendang peninggalan almarhum ayahnya. Ia tak bicara banyak, hanya memandangi sawah, bukit, dan kabut yang menari di balik jendela. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar langkahnya kali ini bukan menuju kehancuran, tapi awal dari sesuatu yang besar dan suci. Setibanya di pendopo Krido Manunggal Tuban, Niken disambut dengan ramah oleh panitia dan protokoler kabupaten. Tapi semua keramahan itu seketika luruh ketika sosok Mas Lindra muncul. Lelaki muda itu tampan,
gagah, dan penuh wibawa. Tatapan matanya teduh namun tegas, dan saat ia menyapa Niken dengan suara yang dalam dan lembut, darah Niken seolah berhenti mengalir sejenak. "Selamat datang, Mbak Niken. Terima kasih sudah bersedia datang ke Tuban," ucapnya sambil menjabat tangan Niken dengan penuh hormat. Detik itu pula, sesuatu bergetar di dada Niken. Bukan cinta, belum. Tapi ada semacam koneksi jiwa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mas Lindra memaparkan niatnya mengangkat budaya Jawa ke panggung nasional, dan ia percaya suara Niken mampu menjadi jembatan antara generasi muda dan akar budaya yang mulai dilupakan. "Saya ingin Mbak Niken membawakan lagu spesial dalam festival Tuban nanti, lagu dari 420, judulnya Mangu. Tapi dibawakan dalam nuansa sinden," kata Mas Lindra dengan mata yang menyala. Niken tercekat. Mangu adalah lagu yang dalam, tentang ragu, kehilangan, dan pencarian arah. Ia pernah mendengarnya saat tengah berduka ditinggal ayah. Lagu itu seperti suara batinnya sendiri. Tapi membawakannya dalam gaya sinden. Itu gila, sekaligus menantang. Dan yang lebih menggetarkan, Mas Lindra ingin mereka duet, ia sendiri akan ikut bernyanyi di atas panggung. Hati Niken campur aduk. Ia ingin menolak, tapi wajah Mas Lindra seolah menyimpan tekad tulus yang tak bisa disangkal. "Kita buktikan, Mbak, bahwa tradisi bisa menyatu dengan zaman, tanpa kehilangan roh leluhur," ujar Mas Lindra lirih, sebelum pamit meninggalkan ruangan. Niken berdiri kaku, menatap punggung lelaki itu menjauh, tak sadar air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena merasa seperti ditarik ke arah takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, di kamar penginapan, Niken memandang langit-langit sambil memeluk selendangnya erat. Ia tahu, perjalanan ini tak sekadar tentang musik atau panggung. Ini tentang pertaruhan hati, nama baik keluarga, dan mungkin, awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar duet. Sesuatu yang bisa membuat Jawa Timur gempar dalam waktu dekat. Hari pertama latihan duet digelar di dalam ruang gamelan Pendopo Tuban. Angin semilir membawa aroma bunga kenanga, namun dada Niken bergemuruh tak menentu. Di hadapannya, Mas Lindra telah duduk bersila dengan mengenakan batik lurik dan blangkon. Sosoknya bukan lagi hanya seorang bupati, melainkan pria yang membawa aura pemimpin sekaligus seniman, kombinasi yang membuat hati Niken semakin tak tenang. Lagu Mangu mulai dimainkan pelan. Suara kendang berdentum lembut, disusul petikan sitar dan iringan gamelan pelok. Niken mulai masuk dengan nada sinden, menyanyikan bait pertama lagu yang begitu syahdu. Sementara itu, Mas Lindra menyusul dengan suara baritonnya yang mengejutkan, jernih, penuh perasaan, dan menyatu dalam harmoni yang tak disangka. Mereka tidak sekadar bernyanyi, mereka sedang merajut emosi yang saling bertaut tanpa perlu banyak kata. Setiap latihan membawa mereka semakin dekat. Niken mulai melihat sisi lain dari Mas Lindra, bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai manusia yang kesepian di balik sorotan publik. Ia bercerita tentang kesibukannya memimpin Tuban, tentang malam-malam sepi di rumah dinas, dan tentang masa kecilnya yang jauh dari ibunya karena tugas sang ayah sebagai pejabat. Ada luka dalam suara Mas Lindra yang hanya bisa didengar oleh hati sepekan Niken. Di sela-sela jeda latihan, pandangan mereka kerap bertemu, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tak berani mereka sebut. Mereka tahu batas, tahu bahwa dunia mereka berbeda. Tapi lagu Mangu menyatukan mereka dalam kesendirian yang sama, keraguan, kehilangan, dan harapan yang menggantung. Dalam lagu itu, mereka bukan sinden dan bupati. Mereka hanyalah dua jiwa yang mencari arah pulang. Namun, tidak semua orang senang melihat keakraban itu tumbuh. Beberapa staf Pemkab mulai berbisik-bisik di belakang, mempertanyakan motif Mas Lindra mengajak seorang sinden muda ke panggung utama. Bahkan ada yang mencibir, "Bupati apa cari sinden, bukan pemimpin." Tapi Mas Lindra bergeming, dan Niken hanya bisa menahan luka di balik senyum lembutnya. Ia tahu, semakin terang sinarnya, semakin banyak bayang-bayang yang ingin meredupkannya. Malam terakhir latihan sebelum pementasan, Mas Lindra menghampiri Niken yang duduk sendiri di sudut panggung. "Bang Niken, besok, apapun yang terjadi di atas panggung, nyanyilah dari hatimu. Jangan takut pada dunia," ucapnya pelan, namun tegas. Niken menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak tahu apakah ini awal cinta atau hanya sekadar perasaan sementara. Yang ia tahu, ada sesuatu dalam suara Mas Lindra yang membuatnya ingin terus bernyanyi, meski dengan hati yang bergetar. Dan malam itu, langit Tuban tak berbintang.
Tapi di dada Niken, cahaya kecil mulai menyala, cahaya yang tak ia tahu akan menerangi, atau membakar segalanya. Hari pementasan tiba dengan awan kelabu menggantung di atas langit Tuban. Pendopo Krido Manunggal telah dipenuhi ribuan mata yang penasaran, siapa sebenarnya sinden muda dari Kediri yang bisa membuat Bupati Mas Lindra rela turun panggung dan bernyanyi. Di balik panggung, Niken berdiri mematung. Ia mengenakan kebaya hijau zamrud dengan riasan klasik Jawa, namun wajahnya menyimpan gemuruh yang tak bisa disembunyikan. Suara pembawa acara menggema, memperkenalkan duet yang membuat seluruh Jawa Timur menahan napas. Ketika tirai terbuka, Niken melangkah ke tengah panggung. Di sebelahnya, Mas Lindra berdiri tegap, mengenakan beskap hitam dengan kalung ukir emas. Sorot lampu menerpa wajah mereka, seakan menyatukan dua dunia yang bertolak belakang dalam satu titik temu. Petikan lagu Mangu mulai terdengar, mengalun dalam nuansa gamelan yang megah dan menyayat. Niken membuka suara dengan sinden lirih, menyayat hati. Lalu Mas Lindra masuk dengan suara baritonnya yang penuh keyakinan, menyambung nada dengan harmoni yang seolah datang dari takdir. Seluruh pendopo hening, tak ada bisik, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya haru, dan mata-mata yang mulai basah menatap keduanya. Di bait ketiga, ketika lirik menyentuh tentang rindu yang tertahan, Niken sempat tersedak tangis. Tapi Mas Lindra mendekat, menatapnya dalam, dan mengulurkan tangan. Dengan gemetar, Niken menyambut uluran itu. Di panggung yang penuh sorot lampu dan kamera, dua tangan bersatu, bukan dalam cinta yang diumbar, tapi dalam bahasa jiwa yang hanya bisa dipahami oleh hati-hati yang rapuh dan pernah kehilangan. Namun di sudut ruangan, seorang perempuan bergaun putih berdiri diam dengan wajah kelam. Ia adalah Sari, putri dari tokoh politik kuat di Jawa Timur, yang diam-diam telah dijodohkan dengan Mas Lindra. Matanya menatap tajam pada kebersamaan yang terjadi di atas panggung. Ia tahu, malam itu bukan hanya pertunjukan budaya. Itu pernyataan hati. Dan, bagi orang seperti Sari, pernyataan itu adalah penghinaan yang tak akan ia biarkan begitu saja. Setelah lagu selesai, riuh tepuk tangan memecah langit Tuban. Wartawan berebut memotret, orang-orang menangis dan bersorak. Tapi di balik semua itu, Niken dan Mas Lindra hanya saling pandang dalam diam. Mereka tahu, setelah ini, dunia tak akan lagi sama. Cinta diam-diam mereka telah menjadi konsumsi publik, dan konsekuensinya bisa lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu, di penginapan, Niken tak bisa tidur. Di luar, suara hujan mengguyur seperti ratapan langit. Di ponselnya, pesan dari Mas Lindra masuk, terima kasih sudah menyinari Tuban malam ini. Tapi hati-hati, badai tak suka ada cahaya. Niken menutup layar pelan, matanya memerah. Ia tahu, badai itu sudah sangat dekat. Dan mungkin, ia adalah pusat dari pusarannya. Pagi setelah pertunjukan, Niken terbangun dengan ratusan notifikasi di ponselnya. Media sosial membludak. Foto-foto tangannya yang digenggam Mas Lindra menjadi viral, disandingkan dengan judul-judul bombastis, romansa sinden dan bupati. Atau, ada cinta di balik gamelan Tuban. Hatinya tercekat. Bukan ini yang ia harapkan. Ia hanya ingin bernyanyi, bukan menjadi bahan gunjingan seluruh negeri. Di sisi lain, Mas Lindra dipanggil mendadak ke ruang rapat terbatas dengan pejabat provinsi. Wajah-wajah dingin dan senyum sinis menyambutnya. Salah satu dari mereka, yang tak lain adalah Ayah Sari, membuka pembicaraan dengan nada menusuk, apa ini cara Mas Lindra menjaga marwah pemimpin? Bergandeng tangan di panggung dengan sinden muda. Malu, Mas, kata-kata itu bukan hanya gertakan, tapi ancaman politik yang nyata. Sementara itu, di rumah kecilnya di Kediri, Wiwin Arumita menangis diam-diam di ruang dapur. Ia tahu anaknya bukan gadis sembarangan. Tapi ia juga paham, dunia tak selalu adil pada perempuan muda yang bersinar. Tetangga-tetangga mulai berbisik, menyindir dengan tawa palsu dan lirikan penuh curiga. Gondo Supono, ayah Niken yang dulu dalang kesohor, hanya bisa menatap langit malam dan berkata pelan, "Anakku, kuatlah." Niken mencoba menenangkan diri di sanggar, tempat di mana ia biasa berlatih. Tapi keheningan sanggar tak mampu meredam riuh pikiran. Seseorang menyusulnya diam-diam, Sari. Dengan senyum angkuh dan mata tajam, ia menghampiri Niken. "Kamu pikir bisa merebut dia hanya karena bisa nyinden? Dunia ini bukan panggung. Ini medan perang," bisiknya sebelum pergi, menyisakan aroma parfum dan tekanan yang menusuk dada Niken. Tak berselang lama,
Sebuah unggahan anonim bermunculan di media sosial, rekaman saat Mas Lindra mengantar Niken pulang usai latihan, lengkap dengan narasi fitnah yang menyebutkan hubungan terlarang. Netizen terbelah, ada yang mendukung, namun lebih banyak yang menghakimi. Komentar-komentar kejam menghujani akun Niken. Perebut suami orang, sinden rasa simpanan. Hati Niken remuk, ia tak pernah membayangkan cinta pada lagu bisa membuatnya dihujat seperti ini. Mas Lindra mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tak dijawab. Niken hanya duduk di ruang gelap, memeluk gamelannya, menatap langit-langit rumah. Air mata mengalir tanpa suara. Ia merasa sendiri, ia ingin lari, tapi kemana? Di panggung ia dicinta, di luar panggung ia dihina. Lagu Mangu yang dulu memberi harapan, kini menjadi sumber luka yang terus bernyanyi di kepalanya. Namun di balik kepedihan itu, satu tekad tumbuh perlahan di hati Niken, ia tidak akan mundur. Dunia boleh mencaci, tapi ia tahu siapa dirinya. Ia bukan hanya sinden, ia adalah suara warisan budaya, anak dalang yang tumbuh dengan nilai, dan perempuan muda yang sedang belajar bertahan. Bila badai datang, maka ia akan menari di tengahnya, bukan untuk dipuja, tapi untuk tidak dihancurkan. Beberapa hari setelah badai pemberitaan yang memporak-porandakan hidupnya, Niken memutuskan untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia maya. Ia menepi ke lereng Gunung Wilis, tempat ayahnya dulu sering menggelar pementasan wayang semalam suntuk. Di sana, ia mendekap gamelan dengan hati yang koyak, menggumamkan kidung-kidung lama yang dulu hanya ia nyanyikan untuk menidurkan dirinya sendiri, sekarang menjadi doa yang ia tujukan untuk kekuatan. Sementara itu, Mas Lindra tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Surat peringatan dari partai, sindiran di media, hingga rumor bahwa jabatannya akan digoyang makin menguat. Namun di tengah gempuran itu, ia berdiri tegak. Dalam sebuah konferensi pers mendadak, ia berbicara lantang, "Saya berdiri di samping Niken bukan karena romansa, tapi karena seni. Karena bakat dan keberaniannya melampaui generasinya. Jangan buru-buru menilai sebelum mendengar keseluruhan tembang." Ucapannya mengejutkan banyak pihak. Ucapan itu menjadi bahan perbincangan nasional. Dukungan pun mulai mengalir dari para seniman senior, budayawan, bahkan beberapa tokoh publik. Hashtag tagar dukung Niken mulai trending, menggantikan tagar-tagar hinaan sebelumnya. Dalam sebuah unggahan video, seorang dalang sepuh dari Solo menyatakan, "Bocah ku induwe suarane dewa. Sing nyekel pangkat ojo gampang nyalahke sing nyekel gamelan." Kata-kata itu menggugah kesadaran publik. Tak lama kemudian, undangan dari Festival Budaya Nasional di Yogyakarta datang kepada Niken. Ia ragu, trauma masih menggantung, namun dorongan dari sang ibu dan surat tulisan tangan dari Mas Lindra yang hanya berisi 3 kata, "Suaramu milik Indonesia," menggugah keberaniannya kembali. Ia pun menerima undangan itu, dengan syarat, tak ada duet, tak ada panggung megah. Hanya suara dan gamelan. Di malam pementasan, Niken tampil sendiri. Di tengah pendopo alun-alun utara, dengan lampu temaram dan udara sejuk, ia membuka penampilannya dengan tembang ciptaannya sendiri berjudul Suwunging Ati. Lagu itu bercerita tentang perempuan muda yang dihina karena keberaniannya bersuara, namun tetap teguh seperti batu karang. Setiap bait mengiris perasaan penonton. Beberapa bahkan tak sanggup menahan tangis. Tiba-tiba di tengah lagu, seseorang berdiri di antara penonton, Mas Lindra. Namun kali ini ia tak naik ke panggung. Ia hanya berdiri, meletakkan tangan di dada dan menunduk. Isyarat yang tak perlu banyak kata. Publik melihat bukan drama murahan, tapi sebuah penghormatan dari seorang pemimpin pada seniman muda yang dihancurkan fitnah. Tepuk tangan membahana, tidak karena kisah cinta, tapi karena kebenaran yang akhirnya bersuara. Malam itu, Niken tak hanya mengembalikan harga dirinya. Ia membuktikan bahwa suara perempuan muda tak bisa dibungkam oleh cercaan atau kekuasaan. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai sinden viral dari Kediri, tapi sebagai simbol keteguhan jiwa dalam menghadapi badai. Dan dari jauh, sang ayah, Gondo Supono, menangis dalam diam. Anak dalang itu, kini telah menjadi dalang atas hidupnya sendiri. Sejak malam itu, nama Niken Salindri tak hanya menembus batas-batas jagat maya, tetapi juga menjadi topik utama di ruang-ruang seminar budaya, forum-forum akademik, hingga obrolan warung kopi. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap stigma, simbol ketegaran perempuan muda Jawa yang menolak tunduk pada fitnah. Namun, di balik sorotan dan sanjungan, Niken tetaplah Niken, gadis 17 tahun yang masih menata hati yang rapuh. Mas Lindra tak tinggal diam.
Di tengah kesibukannya sebagai bupati, ia diam-diam datang ke Kediri, menyamar seperti warga biasa, hanya untuk duduk di halaman sanggar Niken sambil mendengarkan dari kejauhan. Ia tahu batas, ia tahu posisi. Tapi hatinya tetap tertambat pada suara itu, suara yang pernah membawanya melewati kesepian dan tekanan politik. Kali ini, ia datang bukan untuk mendampingi di panggung, tapi untuk menjaga dari jauh. Suatu malam, di tengah temaram lampu minyak diseram di sanggar, Niken dan Mas Lindra akhirnya berbicara lagi. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada tangis. Hanya dua pasang mata yang saling memahami. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai di bawah sorotan publik, bisik Niken. Mas Lindra menjawab lirih, mungkin cinta kita bukan untuk dipertontonkan, tapi cukup disuarakan lewat tembang, agar abadi meski tak terlihat. Hari-hari berlalu, dan sebuah undangan datang dari Istana Negara. Niken diminta mewakili Jawa Timur untuk tampil di Hari Kebudayaan Nasional. Ia ragu, bukan karena tak mampu, tapi karena takut terjebak dalam simbol-simbol politik yang dulu hampir menghancurkannya. Namun surat kecil dari ibunya meyakinkannya, "Nak, kalau gamelan bisa bicara, ia pasti ingin dimainkan oleh tanganmu. Jangan biarkan ketakutan meredam suara langit." Di istana, saat semua tamu undangan bersiap menyaksikan pertunjukan dari berbagai daerah, Niken naik panggung dengan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi seperti ibunya dahulu. Ia menyanyikan Mangu, lagu yang dulu ia nyanyikan bersama Mas Lindra, tapi kali ini dalam versi solo, penuh luka, penuh kenangan, dan penuh pengampunan. Lagu itu menggetarkan seisi ruangan, bahkan presiden pun menitikkan air mata. Usai pertunjukan, Mas Lindra yang hadir sebagai undangan kehormatan, menghampirinya. Di hadapan para pejabat dan tamu negara, ia tidak menggenggam tangan Niken, tidak memeluknya. Ia hanya menunduk dalam-dalam dan berbisik, "Aku tidak akan pernah memintamu memilih antara cinta dan suara. Tapi jika suatu saat kamu ingin menari dalam hidup yang damai, aku akan menunggu, meski tanpa panggung, tanpa musik, hanya dengan tembang sunyi yang kita pahami bersama." Niken menatap langit Jakarta malam itu. Hatinya belum memilih, namun jiwanya telah lega. Ia tahu, cinta tak harus selalu dimiliki untuk bisa memberi kekuatan. Dan dalam setiap pentas yang akan datang, dalam setiap gamelan yang ditabuh, dalam setiap syair yang ia lantunkan, akan selalu ada jejak suara Mas Lindra di antara sela-sela nadanya. Sebuah janji tak kasat mata, di ujung tembang, yang akan terus bernyanyi selamanya. Beberapa bulan berlalu sejak Niken berdiri di panggung Istana Negara. Kehidupannya kembali sibuk, tapi kini lebih tenang. Ia tak lagi sekadar sinden muda viral, melainkan ikon budaya muda Indonesia. Ia diundang ke berbagai negara, menjadi pembicara di forum seni, dan bahkan membuka sanggar baru atas nama almarhum ayahnya, Padepokan Gondolaras. Namun di balik semua gemerlap itu, ada satu suara yang terus hidup di dalam dirinya, bukan hanya suara gamelan, tapi suara hati. Mas Lindra tak pernah lagi muncul di panggung atau media bersama Niken. Ia kembali fokus mengurus Tuban, membawa semangat budaya dalam program-program kepemimpinannya. Di setiap festival daerah, selalu ada ruang untuk sinden muda, dalang cilik, dan penggambuh gamelan. Ia tahu, meski tak bisa menggenggam tangan Niken, ia tetap bisa menggenggam mimpinya, melestarikan seni leluhur bersama generasi penerus. Pada suatu sore, di hari ulang tahun sang ayah, Niken mementaskan sebuah pertunjukan khusus di Padepokan Gondolaras. Ia duduk sendiri di tengah panggung, dikelilingi cahaya obor dan senyap malam. Tanpa iringan gamelan, ia melantunkan tembang Mangu sekali lagi, dalam versi paling sunyi, paling jujur, paling dalam. Air mata menetes pelan dari sudut matanya, bukan karena luka, tapi karena syukur. Di antara penonton, seorang pria parubaya duduk paling belakang, menyamar dalam balutan lurik tua dan caping bambu. Ia menatap panggung tanpa suara, matanya berkaca-kaca. Tak seorang pun menyadari kehadirannya. Tapi Niken tahu, suara itu, getar tembangnya, seolah memantul kembali dari satu titik, hati yang dulu pernah bersua dalam diam, dan kini menyatu dalam doa panjang tak bersuara. Setelah pementasan selesai, Niken menyendiri di belakang sanggar. Ia duduk di batu tempat biasa ayahnya melamun. Angin membawa aroma tanah basah dan wangi kembang setaman. Tiba-tiba, secarik kertas tergelincir dari balik sela gamelan, tulisan tangan Mas Lindra. Isinya hanya satu kalimat, "Suaramu telah menyelamatkan lebih dari sekadar dirimu." Tak ada nama, tak ada tanda tangan.
Tapi Niken tahu, itu cukup. Itu jawaban dari semua pertanyaan yang tak pernah sempat terucap. Malam itu, bintang di atas langit Kediri bersinar lebih terang. Niken memejamkan mata, membiarkan gamelan di hatinya berbunyi sendiri. Ia telah tumbuh menjadi perempuan yang kuat, bijak, dan tenang. Ia tak lagi butuh panggung megah atau sorotan kamera. Karena selama ada suara, selama ada tembang, cintanya, suaranya, dan perjuangannya akan terus hidup. Dan bagi mereka yang pernah mendengarnya bernyanyi, akan selalu ada gema lembut yang membisikkan, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghidupkan satu sama lain, dalam diam, dalam doa, dalam tembang yang tak pernah padam. Demikianlah akhir dari kisah fiktif penuh haru antara Niken Salindri, sinden muda bersuara emas dari Kediri, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang penuh kasih pada budaya. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dua insan, tapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan suara-suara yang mampu menjembatani dunia yang berbeda. Dalam setiap tembang yang ia nyanyikan, Niken membuktikan bahwa suara hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski tak selalu harus bersama dalam rupa, tapi tetap abadi dalam rasa. Cerita ini adalah kisah fiksi semata yang dibuat untuk hiburan dan inspirasi. Tokoh, nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini sebagian merupakan rekaan penulis dan sebagian terinspirasi dari sosok nyata, namun tidak dimaksudkan untuk mencerminkan fakta atau kejadian sebenarnya. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu adalah kebetulan belaka dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih telah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita penuh makna lainnya, hanya di Mizan Story.